Idamu adalah surga nerakamu. Makanya seorang muslim mukmin itu Bu ucapannya baik. Kata Nabi, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang dia beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaknya berkata yang baik, kalau enggak diam. Ibu satu hari satu malam mampu berzikir berapa ribu kali? Ibu satu hari satu malam mampu berzikir berapa ribu kali? Banyak. Gak dihitung. Gak dihitung tuh saking buahnya, saking sedikitnya. Astagfirullahaladzim. Baik ya, itu mukadimahnya. Sekarang kita masuki inti kajian kita, 5 kecintaan bagi seorang mukmin. Yang mana? Nggak ada. Ini bahasan penegasan tentang cinta yang nggak ada di dalam buku. Oh, nggak ada ya? Oh, ya wis. Belum. Jadi kecintaan itu perlu diulas lagi. Kan kita sudah belajar tentang al-mahabbah, kecintaan. Nah ini uraian panjangnya di antara tentang kecintaan itu. Ibu masih ingat? Cinta itu bukan hanya, gimana Bu? Cinta itu adalah anugerah dari Allah. Siapa yang dia tidak memiliki cinta, berarti dia tidak dianugerahi oleh Allah. Dan hidup tanpa cinta bagaikan taman yang tak berbunga. Begitulah kata para pecinta. Cinta tak harus memiliki, itu menghibur diri aja itu. Seperti ungkapan tentang cinta gimana Bu? Ungkapan tentang cinta gimana? Cinta bukan hanya di mata, cinta hadir di dalam jiwa, yang dibuktikan dengan amal ibadah. Itu maksudnya. Halo. Baik, 5 kecintaan bagi seorang muslim, bagi seorang mukmin. Saya ingin sebutkan poin-poinnya dulu. Uraiannya nanti. Yang pertama, 5 kecintaan bagi seorang mukmin. Number 1, hubbullah. Hubbullah. Yang pertama adalah cinta kepada Allah. Hubbullah. Ibu, bagaimana mungkin kita bisa menanamkan kecintaan kepada anak-anak kita, pada diri keluarga kita, kalau kita sendiri nggak ada kecintaan kepada Allah? Nah, nggak bisa. Jadi kecintaan bagi seorang mukmin, 1, hubbullah, cinta kepada Allah. An-namrah tsani, yang kedua, hubbur rasul, cinta kepada Rasul. Nah ini nanti, karena di dalam buku tidak diuraikan hubbur rasul. Nomor 3, yang kedua cinta pada Rasul. Yang ketiga, hubbul Quran. Hubbul Quran, cinta kepada Al-Quran. Ibu sehari baca Al-Quran berapa kali? 3 kali. Ibu pegang HP, baca WhatsApp dan teman-temannya berapa kali? Kok jadi begitu? Ya Allah, ya Allah. Ibu satu hari satu malam Allah kasih waktu kita berapa menit? Saya nggak tanya jam.
Biar apa? Biar kita sadar ternyata banyak waktu yang kita buang. Allah kasih waktu kita 1 hari 1 malam berapa menit? 1440 menit. Yang betul-betul pure kita gunakan untuk ibadah berapa menit? Berarti kalau gitu kita belum tergolong orang yang bersyukur. Padahal ibu kalau sholat punya surat andalan, kulhu inna a'taina dan wal asr. Ada deh. Tapi begitu pindah ke Atin, baca surat Atin berakhir dengan surat Al-Asr, ada juga. Ya Allah, ya Allah. Ibu, kalau kita banyak sering membaca Al-Quran, Masya Allah. Jadi ternyata membaca Quran itu ada ilmunya, Bu. Apa kata cucu Rasulullah Hasan bin Ali tentang Al-Quran? Kalian ini, kita ini, Bu, belum betul-betul dikatakan iman, cinta dan paham Al-Quran, kecuali ketika kita membaca ayat tentang azab, siksa, neraka, laknat, ada rasa takut dan khawatir, lalu kita berdoa, ya Allah, selamatkan aku ya Allah dari azab, laknat dan neraka. Bagaimana mungkin kita bisa? Lawang kita nggak ngerti. Jadi jangan hanya ngejar banyaknya yang dibaca, tapi mentadaburinya itu yang sangat utama. Yang disebut ahli Quran itu bukan yang hafal Quran loh, Bu. Hafal Quran karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kalau dia sudah hafal Quran, tinggal mentadaburinya dan mengamalkannya. Tapi ada orang yang dia itu nggak hafal Quran, sama sekali nggak hafal, tapi dia betul-betul mengamalkan Quran. Itulah yang disebut ahlul Quran. Penuntut ilmu itu bukan yang setiap datang ngaji tapi juga seneng ngerumpi. Rajin ngaji tapi lambenya turah. Tahu lambe turah? Suka gibah, suka ngerumpi, suka ngegosip, gampang marah, gampang kesinggungan, gampang baperan. Suka ngungkit-ngungkit kebaikan. Suka ngomongin orang. Ibu jangan pernah bersahabat bergaul dengan orang yang suka ngomongin orang. Kenapa? Ketika ibu nggak ada, ibu yang diomongin. Baru 3 langkah aja udah diomongin, Bu. Ada itu. Alhamdulillah minta. Yang keempat, hubbul akhirah. Cintanya kepada akhirat, Bu. Di antara orang cinta kepada akhirat, Bu, orang tuh nggak tertarik dengan yang namanya dunia. Coba yang masih ingat pesannya Imam Syafi'i. Gimana pesan wasiatnya Imam Syafi'i? Nasihatnya Imam Syafi'i gimana? Jangan tanya nasihat yang mana, nasihat yang mana. Gimana nasihatnya Imam Syafi'i? Ya, jawabannya cukup baik sekali, tapi bukan itu yang dimaksud Bunda. Tapi itu termasuk yang salah satu bagian nasihatnya. Gimana nasihatnya Imam Syafi'i? Ya Allah, Masya Allah, Astagfirullahaladzim, Innalillahi. Jangan sampai saya bilang begitu. Nih Bu, perhatikan nasihat Imam Syafi'i. Jadikanlah akhirat itu di dalam qalbumu, hatimu. Jadikanlah akhirat itu di dalam qalbu, hatimu.
Bu, orang yang bisa seperti ini, masya Allah. Jadikanlah akhirat itu di dalam qalbumu, hatimu. Maka orang seperti ini, Bu, nggak akan pernah dipusingkan dengan urusan dunia. Contoh, ibu punya tetangga, jengkelin banget, nyebelin banget, buruk dia perilaku akhlaknya. Ini masalah nggak? Masalah nggak? Enggak lah, itu masalah dia. Kenapa ibu bawa ke dalam diri ibu? Itu jadi masalah karena ibu bawa ke dalam diri ibu. Nah, jadikanlah akhirat itu dalam kalbu hatimu. Iya, maksudnya kalbu hatimu itu sama saja. Yang kedua, dan jadikanlah dunia itu sebatas genggaman tanganmu saja. Dan jadikanlah dunia itu sebatas genggaman tanganmu saja. Dan jadikanlah dunia itu sebatas genggaman tanganmu saja. Jangan sampai melekat pada hatimu, apalagi masuk. Melekat jangan boleh. Ulangi ya. Dan jadikanlah dunia itu sebatas genggaman tanganmu saja, jangan sampai melekat pada hatimu, apalagi masuk, Bu. Melekat saja nggak boleh. Makanya nggak boleh seorang wanita mengatakan suamiku adalah segala-galanya. Nggak boleh. Karena memang yang segala-galanya itu hanya Allah, Bu. Jangan terlalu mencintai, jangan terlalu bergantung kepada manusia. Jangan terlalu berharap banyak kepada manusia, Bu. Nanti kecewa ibu. Kalau sedih wajar nggak, Bu? Ibu pernah sedih? Ya. Resah. Kalau kecewa? Wajar nggak kecewa itu? Kalau sering kecewa? Kecewa, sungguh aku kecewa. Yang ketiga, yang kedua tadi, dan jadikanlah dunia sebatas genggaman tanganmu, jangan sampai melekat pada hatimu, kalbumu. Ya, iya, kita kan ini ada menyinggung tentang akhirat. Ya. Yang ketiga apa? Apa? Yang ketiga apa, Bun? Dan jadikanlah kematian itu di pelupuk matamu. Udah lah, Bu, gak usah bergaya-gaya, bakal mati aja kok, Bu. Dan jadikanlah kematian itu di pelupuk matamu. 5 hari yang lalu ada beranda di HP saya masuk. Ibu-ibu suami istri menghadiri kondangan. Kemudian nyumbang lagu. Langsung dia ambruk di sebelahnya MC-nya itu, Bu. Dikira candaan. Nggak tahu melorot meninggal. Orang mati biasanya dia punya kebiasaan. Ibu itu baik banget. Bunda itu baik banget. Bule tante itu baik banget loh. Kenapa Ustadz? Masya Allah, ibu itu, bunda itu, bule itu, ece itu baik banget. Kenapa? Meninggalnya ketika sholat tahajud, matinya ketika tahajud. Pengen nggak?
Pengen nggak? Dan itu tidak mungkin terjadi pada ibu-ibu kalau jarang tahajud. Loh iya. Pingin mati dalam keadaan tahajud tapi jarang tahajud. Nggak mungkin lagi. Ya iyalah gitu dong. Ya. Bu, dari nasihat Imam Syafi'i ini 3 ini tadi mana yang berharga? Jadikanlah akhirat dalam kalbu hatimu. Berarti kita akan dipermudah di dunia. Dan jadikanlah dunia itu sebatas genggaman tanganmu saja. Jangan sampai melekat pada kalbumu, hatimu. Dan jadikanlah kematian itu di pelupuk matamu. Artinya Bu, kita hidup ini sebenarnya dibayang-bayangi dengan kematian. Bahkan kita nih Bu dikejar-kejar dengan yang namanya kematian. Dan kematian itu lebih cepat dari yang kita perkirakan. Makanya Bu, jangan, kalau punya niat yang baik, jangan ditunda-tunda. Kalau bisa diselesaikan hari ini, selesaikan hari ini. Antar sore aja, jangankan antar sore, 1-2 jam ke depan aja kita nggak ngerti Bu. Beberapa waktu yang lalu, orang komplek, anaknya murid saya, dia punya anak 4, ini anak yang paling rajin, paling baik ibadahnya, yang rajin ke masjid dibanding saudara-saudaranya. Dia kalau subuh itu biasanya azan, walaupun kakaknya malah jarang, tapi dia jarang ke masjid, rajin dia. Terus anak ini kalau kerja dapat upah itu Bu, dikasihkan ke ibu. Yang lainnya enggak. Di antara saudara ini, anak paling baik, paling disayang. Di sholat subuh dia berangkat kerja, kerjanya di Tambun Baju Bitung, saya lupa. Antara itulah. Ini baru sampai Kemang Pratama ini Bu, Jalan Narogong ini. Bahkan kayaknya belum sampai Kemang Pratama. Antara itulah Bu, dari Cipendawa itu, qadarullah kecelakaan. Dibawa ke rumah sakit dekat situ, sudah meninggal. Itu sehat. Wong sarapan masih bareng sama mamanya, nyiapin, dia masih sarapan, masih kelihatan sehat kok. Jadikanlah kematian itu di pelupuk matamu. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa pasti akan mati Bu. Orang kaya, orang miskin, pejabat, rakyat, murid, udah sampai situ. Guru nggak disebut. Kenapa jadi emosi begitu? Curang. Curang dong guru. Masya Allah. Kalau guru mah ikhlas, muridnya mau duluan silakan. Guru yang terakhir aja lah gitu. Astagfirullahaladzim. Yang kelima. Satu tadi kan hubullah, cinta Allah, hubul Rasul, cinta Rasul, hubul Quran, cinta Quran, hubul akhirat, cinta akhirat. Yang kelima dari Ibu. Yang kelima apa? Semuanya karena Allah. Cinta sesama muslim karena Allah. Bukan itu yang dimaksud. Nanti kalau tanya muslim yang mana, muslim yang mana? Bismillah. Loh, 1-4 udah dari saya kok. Yang kelima juga tanggung. Alhamdulillah. Tapi kalau ngeliat saya minum enak kan? Bismillah. Adem rasanya. Alhamdulillah, masya Allah. Saya yang minum, ibu yang hilang hausnya kan, masya Allah ya. Apa yang kelima? Cinta pada takdir. Cinta pada takdir itu iman atau cinta pada takdir? Ya silakan, pura-pura mikirnya jangan terlalu lama. Saya nggak mikir
Yang kelima apa? Yang kelima apa? Hubud dunia nggak boleh dong. Kan tadi jangan sampai kita cinta pada dunia, kan cinta pada akhirat. Hancur kalau cinta pada dunia. Bandung kumaha Bandung? Orang Bandung tak kumaha ya? Terus pindah ke langsung aja ke Sumatera. Sumatera nunggu deh Pak Ustaz. Yang kelima apa? Makassar, ini dari Makassar. Kali ini kalem sekali hari ini. Yang kelima apa? Nunggu deh Cinta kepada titik-titik, istilah titik-titiknya. Al-Quran udah tadi. Cinta kepada ahlul jannah. Ahlul jannah. Cinta kepada ahli surga. Amin gitu dong. Bahasa Arabnya apa? Bahasa Arabnya. Tadi hubul ahlul Quran. Hubul ahlul jannah. Jangan kan? Cinta kepada ahli surga. Ketika disebut cinta kepada ahli surga, berarti ibu mulai hari ini banyak-banyaklah mengenal, membaca biografi ahli surga. Ketika kita dimaksudkan cinta kepada ahli surga, berarti ibu harus tahu amalan-amalan yang menghantarkan ke surga. Amin, gitu dong. Lama banget sih. Lagi nulis. Emang kalau sambil nulis gak bisa bilang amin? Lagi konsen, lagi tanya lagi. Ya Allah, ya Allah. Bu, kalau ibu tadi udah bilang tua, ibu harus lebih semangat. Karena kalau orang sudah tua tuh semangat banget. Itu nilai paling banter cuman pantes. Oh iya. Ibu itu rajin banget sholat tahajudnya, duanya, puasanya, ibadahnya, masya Allah istimewa banget. Umurnya berapa? Udah tua sih. Oh, pantes. Nah, iya kan? Sudah mendekati. Ya nilainya cuma pantas saja bu. Karena udah mendekati dia Ustaz. Ya, iya. Tapi kok sudah tua malah belangsat, kurang ajar. Ih. Bele-bele. Iya. Ini mulai hari ini biasakan ibu, jangan sering ngungkap-ngungkap masalah ibu. Ketemu orang, aku sakit. Coba dulu. Semakin ibu sering ungkapkan, semakin sakitnya nggak akan sembuh. Kecuali ditanya. Hati-hati. Mbak ibu kalau membuat status itu, tuh pergi ke kuburan, trik, innalillahi wa inna. Inilah tempat kembali kita. Yakin banyak itu flowernya. Tapi ibu kalau di depan rumah, mana lagi ini rumahnya bagus, mobilnya bagus, terus cetek. Terus ibu masukkan ke status, tapi ya maksudnya biar orang menganggap ibu punya ibu. Hati-hati ibu disumpahin malahan. Dan itu membohongi diri sendiri. Ya. Baik. Sekarang mana ibu mau buka ini di 5 kecintaan ini, mana yang ibu mau kita dulukan?